di mana-mana pada bulan Rabiul Awal biasanya menggelar perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa tujuan perayaan Maulid? Perayaan Maulid itu tujuannya agar kita mengetahui keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agar kita mengetahui keagungan Rasulullah, ya Rasulullah diagungkan, jangan direndahkan. Karena ada orang ceramah Maulid malah Kanjeng Nabi direndahkan. Dia diundang orang kan karena Rasulullah. Coba gak ikut Rasulullah, gak ada yang undang dia ceramah. Rasulullah direndah-rendahkan, gak boleh seperti itu. Murtad, keluar dari Islam kalau sampai merendahkan baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Sesungguhnya kami mengutusmu syahidan sebagai saksi kepada para nabi terdahulu bahwa para nabi telah menyampaikan dakwahnya kepada umat masing-masing. Wa mubasysyiran, dan sebagai pembawa berita gembira bahwa orang yang beriman akan masuk surga. Wa nadhira, dan pembawa peringatan bahwa orang yang ingkar, orang yang kafir akan masuk neraka. Apa tujuannya? Allah mengutus baginda Rasulullah SAW litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya saja tidak cukup. Wa tu'azziruh, dan agar kalian menolong Rasulullah. Kita ini wajib menolong Rasulullah. Menolong Rasulullah maksudnya menolong agamanya. Karena Rasulullah sekarang sudah tidak ada, tidak mungkin kita menolong baginda buat rumah, kan mungkin. Menolong Rasulullah itu artinya menolong urusan agamanya. Jadi kita ini menolong urusan agama itu wajib hukumnya. Bikin masjid, bikin madrasah, mengadakan majelis taklim atau apapun, kira-kira agama Islam ini tertolong, hukumnya wajib. Wa tuwaqqiru, dan agar kalian mengagungkan Rasulullah. Tuwaqqiru, para ulama menafsirkan wa tuwaqqiru ay wa tu'azzimu, agar kalian mengagungkan Rasulullah. Wa tufakhimu, dan membesarkan atau mengagungkan Rasulullah. Nah, yang dimaksud mengagungkan Rasulullah itu artinya apa? Yang pertama, kita mengetahui keagungan Rasulullah SAW. Setelah mengetahui keagungan baginda, maka kita akan meyakini keagungan beliau. Keagungan para nabi, para rasul itu tidak sama dengan keagungan orang biasa. Orang biasa itu kadang tidak agung, cuma diagung-agungkan, dibuat dipropagandakan atau dicitrakan. Kalau para nabi, para rasul ini memang manusia-manusia yang agung. Nah, untuk mengetahui keagungan Rasulullah SAW, para ulama membuat acara-acara maulid, Isra Mi'raj, hari-hari besar Islam. Itu tujuannya apa? Agar umat Islam ini mengenal, mengetahui keagungan Rasulullah SAW. Kalau nggak kenal keagungan Rasulullah ini bahaya. Bisa-bisa murtad, kufur, keluar dari Islam. Ini tujuan acara maulid. Nah, Rasulullah juga nabi-nabi yang lain yang perlu kita tahu adalah nabi pilihan Allah. Para nabi ini semuanya manusia pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah, bukan pilihan orang. Kalau kita yang memilih sering keliru. Kita ini milih sering kurang pas ya. Milih kepala desa setelah jadi kayaknya kurang. Nanti milih DPR kurang lagi. Milih wali kota agaknya kurang. Milih gubernur, presiden, apapun kurang. Milih mantu kurang. Ini kalau pilihan kita. Kalau Allah yang memilih gak akan kurang. Karena para nabi, para rasul itu adalah manusia pilihan Allah
sudah pasti para nabi, para rasul adalah manusia-manusia sempurna. Karenanya kata para ulama, di antara sifat wajib para nabi ayyakuna akmalan nas, harus manusia paling sempurna. Para nabi dan para rasul ini gak mungkin ada dari latar belakang orang memiliki kekurangan fisik, apalagi kurang mental, cacat fisik itu tidak ada. Memang ini dijaga oleh Allah. Memang manusia-manusia yang paling sempurna. Dan kesempurnaan ini memang ya sejak kecil. Rasulullah SAW sejak kecil itu sudah sempurna, walaupun sesuai dengan usianya. Gak sama dengan manusia biasa ya. Rasulullah itu gak sama dengan manusia biasa. Rasulullah SAW itu lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal ketika waktu menjelang subuh. Rasulullah, orang Arab ini kalau punya anak lahir tengah malam biasanya diletakkan di dalam panci yang terbuat dari tanah. Apa namanya? Orang dulu alat masak itu kan dibuat dari tanah. Apa? Tungku apa panci? Itu tradisi orang jahiliyah dulu. Rasulullah diletakkan di situ karena lahirnya malam-malam. Besoknya begitu dibuka kamar, ternyata panci itu pecah. Panci itu pecah dan Rasulullah itu melihat. Rasulullah itu sejak kecil gak sama dengan kecilnya kita. Rasulullah itu setiap bangun tidur, di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah ada kitab namanya Uyunul Athar. Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wasyama'il wasiyar, karangan Al-Imam Al-Hafidh Fathuddin Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri. Rasulullah itu setiap bangun tidur, ini bangun tidurnya kan ngantuk, setiap bangun tidur wajahnya seperti orang yang tidak bangun tidur. Artinya apa? Wajahnya bersih, segar, dan rambutnya tersisir rapi. Itu bangun tidur. Ini perlu diterangkan karena ada sebagian orang awam ceramah Rasulullah masih kecil ingusan katanya. Loh, gak sama dengan manusia biasa, dijaga oleh Allah. Setiap bangun tidur wajahnya gak seperti orang bangun tidur, segar, bersih, dan rambutnya tersisir rapi. Kalau kita ini wajah kusut, gak menunggu bangun tidur, ngantuk aja sudah jelek kelihatannya. Itu baru ngantuk. Apalagi ngantuknya parah ya, yang namanya mata ini keluar memproduksi tai mata, gak berhenti-berhenti. Itu kita. Para nabi ini gak sama dengan kita. Kok dibilang nabi masih kecil itu apa namanya? Ada yang penceramah bilang begitu. Wah, itu gak boleh begitu. Itu merendahkan. Rasulullah sejak kecil gak sama. Apalagi dibilang coba di Mekah ada pohon jambu, pasti masih kecil nyolongan jambu katanya. Loh, Rasulullah gak sama dengan orang biasa. Rasulullah SAW ketika berusia 3 bulan disusukan kepada siapa? Kepada Bunda Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah itu begitu diambil oleh Bunda Halimah, oleh Ibu Halimah dikasih susu yang kanan, susu yang kiri untuk anaknya sendiri. Karena Rasulullah dikasih susu yang kanan, ini hadisnya sahih, bukan hadis dhaif, bukan. Dikasih susu yang kanan, maka sejak itu kalau dikasih yang kiri gak mau dikasih yang kiri. Mengapa? Karena yang kiri bukan haknya beliau, yang kiri hak saudaranya dari ibu susu. Sejak kecil Rasulullah itu dijaga, gak suka merebut haknya orang lain, kok malah mau mencuri jambu. Itu gak sama. Kalau anak kita kan biasa kan mengambil haknya saudaranya kan. Saya ini punya anak, kalau keluar bersama saya berhenti di toko Indomaret beli mobil-mobilan.
Habis itu pergi ke rumah saudara saya, sepupunya punya mobil-mobilan, diambilnya lagi. Itu kalau anak kita seperti itu. Rasulullah dikira seperti itu. Rasulullah gak sama. Karena dikasih air susu yang kanan, Rasulullah gak pernah mau dikasih air susu yang kiri. Karena itu bukan haknya. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, Mu'jam Al-Kabir, dan disahihkan oleh para ulama seperti Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, dianggap sanadnya jayyid. Sanad jayyid itu biasanya di atasnya hasan tapi di bawahnya sahih. Sahih itu kurang sedikit, tapi kalau hasan lebih. Hadis itu kan ada sahih, hasan, dhaif, ya. Di bawahnya dhaif ada hadis dhaif jiddan, lalu hadis maudhu, hadis palsu.